Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmatul Islam, nikmat beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, niki nikmat beli niki. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa menjalankan Islam niki, menjalankan tauhid, menjalankan sunnah, melaksanakan salat dan lain sebagainya. Niki semua benar-benar karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ya itu bahagia. Dengan cara beragama Islam kita bahagia di dunia, tenang hidup kita. Kondisi apapun kita tenang. Mau nikmat bahagia itu, mau musibah bahagia itu. Mau nikmat bahagia karena kita bersyukur. Mau itu musibah bahagia karena kita bersabar. Dan niki tidak akan terjadi melainkan pada diri seorang mukmin. Oleh karenanya mari kita syukuri niki, kita bersyukur telah diberikan Islam oleh Allah, telah diberikan iman oleh Allah, telah dijadikan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di dunia, lanjut ke alam kubur. Piran tegina ning kubur ini? Kapan ini? Bandi tak tahu. Lagi makin masya Allah, haroh bilang jelu tunggu burang niki. Haroh bilang jelu. Kapan giliran kita yang dimasukkan ke sana kan gak ada yang tahu ini. Sang jemaah, sang suli ini. Begitu kita masuk dalam kubur, kalau ada Islam, ada iman, maka kebahagiaan yang akan kita temui di sana. Dengan si beriman, gina terbuka ang pintu menuju surga.
sehingga dia bisa lihat tempatnya di surga. Tama aroma surga nu, tama kenikmatan surga nu aning kuburna. Sampai piran, sampai jeluk kiamat. Berarti BP lawan niki hidup di dunia atau hidup di kubur? Sang hidup di kubur lebih panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pira tahun ahli kubur? Berapa? 1400-an, 1430-an tahun sudah beliau di sana. 1431 tahun beliau dalam kubur. Usianya pira tahun? 63 tahun. Berarti be peloan le dunia pele kubur beliau, le kubur peloan. Beita sangano dah laut. Berarti bekal hidup di kubur niki lebih banyak lagi yang dibutuhkan daripada bekal hidup di dunia. Fa inna khairaz zad at-taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya takwa ya, simbaran takwa mengamalkan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikubur terjadi kiamat, pindah tipe alam berikutnya, alam nabi, alam akhirat. Berapa tahun di alam akhirat? Selama-lamanya di sana. Orang yang ada iman berarti gina bahagia selama-lamanya. Orang yang tidak ada iman sengsara selama-lamanya. Oleh karenanya alhamdulillah dipilih kita menjadi orang Islam, orang beriman. Niki nikmat besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Makin kita melanjutkan kajian kita, yaitu membaca Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. At-Tauhid adalah hak Allah terhadap al-abid, wa huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid hak Allah terhadap hamba. Dan kita masih di bab al-khaufu minasyirki. Bab wajibnya seseorang khawatir tertimpa oleh kesyirikan. Khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Hendaklah kita niki punya rasa takut. Jangan-jangan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan niki hadis terakhir dalam bab niki, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadits niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah,
Barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Baik, kita tulis dia biar jelas insyaallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Kemudian wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayo ditulis. Man laqiya Allaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Kapan kita berjumpa dengan Allah? Syekh Al-Fauzan mengatakan man mata, yaitu barang siapa yang mati. Man laqiya Allah maksudnya barang siapa yang mati. Piran mati? Wallahu alam, rahasia dia itu. Ya, enggak tahu kita. Banyak orang duduk-duduk sun lalu ya. Ngantor tokol-tokol. Tolo awak le meja ngono sun hilang ya. Hah? Miro nyiuk kedit sunya tersiuk hilang ya. La ilaha illallah. Berarti kita nggak tahu kapan ini, dan sangat dekat, berarti kematian sangat dekat. Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an, la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah. La ini tidak, yusyriku menyekutukan, menyekutukan. Nabi makna menyekutukan. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan lam yattakhidh, lam yattakhidh lillahi syarikan atau ma'ahu syarikan. Dia tidak menjadikan bagi Allah sekutu fi khasaisihi, di dalam kekhususan Allah.
la yusyriku bihi yaitu lam yattakhidh ma'ahu syarikan fi khasaisihi. Dia tidak menjadikan bagi Allah sekutu di dalam kekhususan Allah. Pira kekhususan Allah? 3. Mana yang 3 itu? Ar-rububiyah. Terus al-uluhiyah. Terus al-asma was sifat. Niki kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak dijadikan bagi Allah sekutu di dalam kekhususannya, yaitu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma was sifat. Nabi contohnya rububiyah menciptakan, Nabi juga menjaga, misalkan al-hifdzu. Siapa yang jaga kita? Allah Subhanahu wa taala. Saya yang jaga Gunung Rinjani? Allah Subhanahu wa taala. Lagu sebagian Nabi ngana? Saya yang jaga Gunung Rinjani? Walingku ngana? Tuan gurungku ngana? La ilaha illallah. Al-uluhiyah Nabi contohnya? Ad-du'a, contoh misalkan berdoa. Maka kita kalau berdoa kepada siapa? Kepada Allah, karena ini kekhususan bagi Allah. Berdoa kepada selain Allah berarti telah menjadikan bagi Allah syarik, sekutu. Al-asma was sifat, tapi contohnya as-sama' misalkan mendengar. Allah Maha mendengar segala suara. Sebagian dengan makin berkeyakinan Tuan Guru no bedengar ya dak bejeni tauna. Ndak rausang Tuan Guru no dengarna ya laun. Pulah menu itu laun. Dengan oke. Mudah-mudahan hilang. Mudah-mudahan hilang, berarti dia memberikan sifat Allah kepada makhluk. Taib niki dia kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yaitu barang siapa yang meninggal, la yusyriku bihi, dia tidak menyekutukan Allah, tapi kenana yaitu tidak menjadikan bagi Allah tandingan di dalam kekhususannya, syai'an, dengan sesuatu apapun. Nah, piaran apapun apa saja sudah, sebanyak-banyaknya, sesedikit-sedikitnya, sei-seina, dia pantas jadi sekutu bagi Allah. Entah dia malaikat, entah dia nabi, entah dia wali, entah dia tuan guru, entah dia jin, apalagi batu, apalagi apa malik biasa jari minyak, apa malik keris. Apapun pokoknya tidak pantas menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sei mate dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wa man laqiyahu, barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Kapan kita berjumpa? Kalau kita mati. Yusyriku bihi syai'an, mati dalam kondisi menyekutukan Allah, yaitu dijadikan bagi Allah tandingan di dalam kekhususannya. Kalau dia mati bawa dosa syirik, kemana dia? Dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka, wal-iyadzu billah. Niki dia hadis kita pada malam niki. Kita akan berusaha mengambil beberapa faidah dari hadis ini. Sudah ditulis? Khalas? Ini belum. Asri'. Kita ambil beberapa faidah sekarang, insyaallah. Ayo para santri harus cepat nulis. Jangan cari bagusnya, yang penting bisa dibaca.
Ahlul hadis cirinya 3. Nabi cirinya ahlul hadis 3. Cepat nulis, cepat jalan, dan cepat makan. Itu 3 ciri khas ahlul hadis. Cepat mereka sehingga cepat sampai tujuan. Cepat dia nulis sehingga cepat dia ngambil faedah dari gurunya. Dan cepat dia makan. Nabi kadang cepat makan, sedikit dia makan, dia cepat makan lagu senampan gitu. Ngempuk setian, cepat makan dalam hadis sedikit. Itu cirinya ahlul hadis. Makanya para ulama jarang sih jenang tulisannya. Ya, tapi bisa dibaca tulisannya. Baik. Pertama, faedah yang kita ambil, faedah niki dibuatkan kita oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Pertama, wujubul khaufi minasyirki. Faedah yang pertama, wajibnya takut terhadap syirik. Kenapa kita wajib takut kepada syirik? Li'anna najata minan nar masyrutatun bis salamati minasyirki. Karena selamat dari neraka itu syaratnya adalah harus selamat dari syirik. Karena selamat dari neraka. Ini udah ini ya. Nah, hapus ini. Selamat dari neraka syaratnya, Nabi syaratnya harus selamat dari syirik. Dari mana diambil niki? Karena ini, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Berarti kalau ada syirik kita bawa mati, masuk ke dalam neraka. Tapi kalau tidak ada dosa syirik, tidak ada dosa syirik sedikit pun tidak ada, maka dia masuk ke dalam surga. Berarti wajib takut terhadap syirik. Kenapa? Karena selamat dari neraka itu syaratnya harus selamat dari syirik. Selamat dari neraka berarti masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga niki syaratnya harus selamat dari syirik. Berarti kalau ada syirik kemana dia? Neraka, waliyadzubillah. Yang kedua, ini yang penting, bagus sekali nih, masya Allah, faedah dari Syekh. Annal ibrata laisa bikathratil amal, annahu laisa al-ibratu bikathratil amal, wa innamal ibratu bis salamati minasyirk. Yang menjadi ukuran standar bukanlah banyaknya amalan, bukanlah Nabi banyaknya amalan, karena kita kan tujuan kita, Nabi tujuan kita masuk surga. Semua kita tujuannya masuk surga. Tujuan kita Nabi masuk surga. Selapuan teh tujuan teh tambah surga. Nah, agar masuk surga, Nabi yang harus kita lakukan, jauhkan kesyirikan. Intinya juang syirik. Makanya di sini yang menjadi standar ukuran bukanlah banyaknya amalan,
Tapi Nabi wa innamal ibratu, tapi standar adalah, tapi yang menjadi ukuran atau standar yaitu selamat dari syirik. Dara gawena berarti amalan banyak tapi disertai kesyirikan. Dara gawena amalan luwe tapi disertai kesyirikan. Sarakana sekedi nepas-pasan tapi tidak ada dosa syirik. Salatno pas-pasan wah, puasano pas-pasan, akhlakno pas-pasan tapi tidak ada syirik. Daripada sholat, luwe, zikir, siu, zikirnya macam-macam, tapi ada kesyirikan di sana benar gawena. Karena barang siapa mati bawa dosa syirik, maka dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ketiga, dalam hadis ini Syekh mengatakan bayanu ma'na la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat makna la ilaha illallah. Terdapat makna la ilaha illallah. Nabi dia makna la ilaha illallah wa annahu tarkus syirki, yaitu meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah. Nabi arti mengesahkan dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam kekhususannya. Syekh mengatakan di sini ifradullah bil ibadah. Jadi kita dalam kurung kekhususannya, lebih umum kekhususannya. Dalam hadis ini terdapat makna la ilaha illallah. Nabi makna la ilaha illallah yaitu meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena sebagian orang, Syekh mungkin menekankan kalimat ibadah karena sebagian orang menganggap yang namanya syirik yaitu menyekutukan Allah di dalam rububiyah, menyekutukan Allah di dalam rububiyah, yaitu meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada pengatur alam selain Allah. Keniki rububiyah. Nah, mereka membatasi siaran syirik yaitu syirik di dalam rububiyah. Adapun syirik dalam al-ibadah atau dalam uluhiyah, oh itu bukan syirik. Dianggap itu bukan syirik. Tariknya aran macam-macam. Bahkan kadang-kadang aranina tawassul, aranina syafa'ah, aranina macam-macam. Sebab lah sinaraninya. Di mana semua ini sudah kita bahas dia, masalah syafa'ah, masalah tawassul, masalah sebab. Ya. Jadi mereka menganggap kesyirikan dalam ibadah anggapnya sebagai ima tawassul atau syafaat atau sebab dan lain sebagainya. Padahal yang mereka lakukan adalah syirik di dalam uluhiyah. Ya ruana pun terkenang itu teh. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Padahal mengesahkan dalam ibadah niki adalah salah satu dari mengesahkannya di dalam kekhususannya. Di mana kekhususan Allah pirang enteng one? 3. Salah satu dari 3 itu adalah al-ibadah.
Tapi Syekh di sini menekankan kalimat ibadah, ya wallahu alam, mungkin karena banyak yang salah paham di sana. Mereka menganggap siaran tauhid mengesahkan Allah di dalam rububiyah. Padahal kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam al-asma was sifat. Yang keempat, faedah yang keempat. Nanti kalau ada yang belum jelas ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Qurbul jannati wan nar minal abdi. Hadis ini menunjukkan dekatnya surga dan neraka. Surga dan neraka dengan hamba. Rapat gati surga kan neraka no tipa ita. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma, dan tidak ada pembatas. Tidak ada pembatas antara manusia dengan keduanya. Nabi keduanya niki surga dan neraka. Dekatnya surga dan neraka, dekatnya surga dan neraka dengan hamba, dengan kita ini. Dan tidak ada pembatas antara hamba dengan keduanya. Antara hamba dengan keduanya, melainkan hanya al-maut, hanya Nabi kematian. Cocok, makanya dikatakan surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sandal seseorang. Ngombe kun tali sandal teh kencana ente kan deket ya, nempel sudah. Tapi surga dan neraka itu lebih dekat, karena pemisahnya hanya Nabi pemisahnya kematian. Piran tuh mati rapat gati, wah begitu cabut nyawa ini, begitu cabut nyawa niki berlangsung imma surga imma neraka. Rapat gati, wah ya angka siap-siap kah. Dan kematian niki bisa datang kapanpun, kepada siapapun. Sesugih-sugih dengan mungkin mati wah, setinggi-tinggi kedudukannya mati wah, seberjasa-berjasa dengan munah datang jaluna mati wah. Kita bungenang dak man julu lu alo jasa ni neh ngatakan kematian dong dan ini mati wah. Kemudian yang kelima, fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang mati dalam kondisi selamat dari syirik. Jadi hadis niki menunjukkan keutamaan orang yang mati dalam kondisi tidak membawa dosa syirik. Yang kak jari dia menjadi patokan niki ukuran, yaitu di saat kita mati. Di saat mati ini yang menjadi ukuran. Kalau sekarang kan bertauhid kita ini insyaallah. Lagu kita tahu jemaah sulikna masih atau tidak kita bertauhid. Apakah kita ini tertipu oleh dunia sehingga akhirnya untuk dunia kita melakukan kesyirikan? Pas tenggawe syirik, tono betul mati wal iyadzubillah. Sehingga seseorang harus terus khawatir terhadap syirik niki. Ya, harus khawatir, karena kalau ada kekhawatiran, dia akan berusaha menjauhi kesyirikan. Cuman amun wah denara kekhawatiran, darat netakutang wah. Akhirnya apa? Akhirnya diremehkan kesyirikan itu. Kalau sudah meremehkan kesyirikan, bisa-bisa dia terjerumus ke dalam kesyirikan.
Dan itu yang menyebabkan banyaknya makin menyebar kesyirikan lantaran merasa aman dari kesyirikan. Karena aman dari kesyirikan, payu akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, hadis niki menunjukkan keutamaan orang yang mati dalam kondisi selamat dari syirik. Nabi kita mengatakan, man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Kapan kita berjumpa? Kapan? Di saat kita mati. La yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesedikit-sedikitnya, sebanyak-banyaknya, apapun itu, tidak disekutukan dia dengan Allah. Nabi dapatnya dakhala al-jannah. Makanya ini keutamaan bagi orang yang mati dalam kondisi tidak membawa dosa syirik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mati di dalam tauhid, insyaallah tidak membawa kesyirikan. Bekerja ruana niki yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali niki. Kalau ada yang belum jelas nanti insyaallah setelah azan insyaallah. Sila Rana Pak Amarba kita azan dulu baru sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila menara ndikman jelas. Usang wah jelas lakuan tuh ini nih. Allah. Abiyu kasih belakang. Pegang bagus. Nggih, sila. Misalnya contoh misalnya si pulang dia ada di samping misalnya berada di rumah terus Nggih. otomatis kalau kita sakit kan kita tidak bisa ngapa-ngapain terus tapi bawa rumah sakit terus Nggih. sekarang misalnya keluarga terus tiba-tiba ke dukun mencari obat. Dukun apa ini? Ngadu seher ya ke? Ngadu seher ya? Ayah. Baik. Nggih. Apakah misalnya kalau si pulang ini meninggal, apakah dia termasuk dalam istrinya apa namanya yang mencari dukun itu aja? Reda ke ya si sakit ini tepe tayang. Dia nak tahu diri tepe tayang, berarti dia nak kena dosa no. Amun dia nak tahu diri nak tepe tayang, berarti dia tidak kena, tidak ada sangkut pautnya dengan dosa syirik itu. Tapi kalau atas ridha dia tahunya diri tepe tayang, reda ya berkena ya si kesyirikan. Dan yang jelas di sini keluarganya yang mencarikannya jelas kena ya. Karena kasih sakit ini mau nereda tepe tayang, kena ya si dosa ini. Tapi kalau dia nggak tahu dirinya dicarikan, benda nak kena. Ya, jadi nengkat tergantung dia. Kalau dia ridha, ya ridha dia nengingkarin ya, kena ya si dosa syirik no. Jelas sudah. Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Nggih. Oh, ngono. Jadi arah-arahna hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya, itu pembagian hadis kalau ditinjau dari derajatnya. Dari kekuatan arah hadis sahih, arah hadis hasan, arah hadis dhaif, hadis yang lemah. Kalau ditinjau hadis dari muntahanya, ujungnya, maka ada hadis qudsi, ada hadis yang marfu, ada hadis yang mauquf, ada hadis yang maqtu'. Terus si ketelu hadis apa ngenana terakhir? Apa?
Muttafaqun alaih itu kalau dilihat dari perawinya. Dilihat dari perawinya ada hadis yang muttafaqun alaih, ada yang dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada oleh Imam Muslim, ada oleh Al-Arba'ah, ada dia oleh Al-Khamsah. Belajar mustalah jadi sekedi ini. Baik, kita lihat di sini. Hadis kalau ditinjau dari kekuatannya, dari kekuatan sanadnya ada 3 sebenarnya. Ya, taib. Awalnya dia 2 sebenarnya, sahih dan dhaif, tapi berkembang jadi 3. Ada sahih, ada hasan namanya, ada dhaif atau lemah. Dhaif nengka malik arak tene sahihun li ghairihi, hasanun li ghairihi, kelima jarina. Aku cukup telu dulu. Terus hadis ditinjau dari finisnya, ujungnya muntaha. Ada hadis qudsi yang ujungnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi kita mengatakan qala Allah ta'ala. Yang kedua ada namanya marfu'. Nabi marfu' yang ujungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang namanya mauquf. Nabi mauquf itu hadis yang ujungnya adalah sahabat, yang itu merupakan ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang orang mengatakan ini marfu', oh bukan, hadis ini hadis mauquf. Contohnya misalkan apa contohnya? Yaitu hadis tentang 2 bangkai yang halal dan 2 darah yang halal. 2 bangkai yang halal yaitu Nabi al-jaradu wal hud, belalang dan ikan. Kemudian 2 darah yang halal yaitu hati dan limpa. Sebagian mengatakan hadis itu hadis marfu', itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan enggak, dia mauquf, itu ucapan sahabat. Dan yang benar itu ucapan sahabat. Adapun sanad yang mengatakan itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sanad lemah. Yang sahih sanadnya adalah itu ucapan sahabat. Yang keempat namanya hadis maqtu. Hadis maqtu ini hadis yang diucapkan oleh orang-orang setelah sahabat, imma tabi'in, imma atba'ut tabi'in, imma tubba'ul atba'. Yang ketiga hadis kalau ditinjau dari perawinya. Perawi. Ada hadis yang muttafaqun alaih. Niki kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dia riwayat Bukhari, ada dia riwayat Muslim, ada dia dibilang hadis rawahu al-arba'ah. Siapa al-arba'ah ini? Arba'ah, yaitu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Nasa'i. 4 meriwayatkan dia. Ada lagi Al-Khamsah, ada lagi As-Sittah dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah menanyakan apa dan hadis dhaif, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Kalau sebagai pendukung hukum tidak masalah, tapi kalau menjadi sumber hukum nggak bisa dia. Si kedua apa dan hadis marfu', hadis qudsi ngadeng-ngadeng, yaitu hadis yang diriwayatkan Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Si ketelu biaran muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudahan jelas ini. Ya wallahu taala alam. Dan sekarang sangat penting lagi belajar hadis ini.
Karena makin mulai dengan bait ilmu bukan lagi dari hadis. Mereka mengambil ilmu agama dari akal. Terakhir ke Rubin muncul statement ciri khas teroris Nabi ngana belajar bahasa Arab. La ilaha illallah kan mayangan. Belajar bahasa Arab ciri-ciri teroris. Amun dia tak tahu bahasa Arab, ngombe cara temahamin hadis nih. Ngombe cara temahamin Quran. Oh, enggak perlu pakai bahasa Arab, pakai ini, ngana pakai akal. Kalau sudah memahami agama pakai akal, seda agama. Karena mau pakai akal siapa kita pahami agama ini? Ya, mau pakai akal siapa? Kan seda. Akhirnya ceket-ceketan akal, Pak yuk. Si paling cekat ngakalin biaya nomor 1. Karena akalnya hebat. Ini dengan oke. Paling cekat ngakalin biaya nomor 1. Dengan si gerang ngakalin bagus atau cenge? Hah? Gue cenge jarin. Cekat bagus akalnya soal itu cekat ngakalin. Yang no tuan kan susah itu bare. Wallahu taala a'lam. Sila kalau ada yang lain sila. Fadhal Bu di belakang. Kebanyakan kan di masyarakat kita Ustaz, mereka tahunya kalau syirik itu secara umum itu menyembah selain Allah kan. Nggih. Padahalnya itu harus masyarakat kita. Terus kebanyakan masih di masyarakat kita yaitu percaya dalam hal-hal benda itu yang sebagai penolongnya, seperti contoh misal seperti kesuna seperti itu Ustaz. Kesuna bawang putih ya. Misalnya bayi dibawa ke satu tempat terus dia di sana disuruh ini bawa bawang putih ini supaya tidak diganggu sama makhluk atau jin. Apakah itu bisa dikatakan syirik besar atau syirik kecil? Yang selanjutnya yang sekarang juga masalah asma wa sifat itu Ustaz. Kan kebanyakan dari yang bukan dari ahli syaraf itu kebanyakan mereka tidak percaya seperti contoh Allah beristiwa gitu atau Allah punya tangan gitu kan, dia tidak percaya gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan syirik besar gitu? Kan kebanyakan pada orang yang mengatakan Allah itu tidak beristiwa atau Allah tidak mempunyai tangan gitu. Iya. Menafikan apa namanya dalil-dalil yang salah itu bagaimana? Bisa dikatakan itu syirik besar atau syirik kecil? Sementara kan kebanyakan juga masyarakat kita artinya yang namanya syirik itu menyembah selain Allah. Tapi kebanyakan hal-hal yang sepele itu seperti percaya pada hal-hal yang biasa kecil seperti yang tadi itu ada keris yang dipercaya. Oke. Alhamdulillah. Berarti kan yang namanya syirik itu menyembah, ya, menyembah selain Allah. Nah sekarang dia ini nggak menyembah tapi dia percaya. Apakah itu juga dikatakan syirik? Jadi syirik lawannya apa? Tauhid. Dan tauhid atau yang kita kenal dengan al-iman. Yang dikenal dengan apa? Al-iman. Apa itu al-iman? Al-iman itu pertama at-tasdiq bil qalbi. Ini nomor 1. Membenarkan dengan hati. Yang kedua al-qaul bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan. Yang ketiga al-amal bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bertambah dengan mentaati Allah dan berkurang dengan mentaati syaitan. Jadi iman itu 3 hal. Pertama, membenarkan dengan hati.
membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati. Seseorang di saat dia beriman kepada Allah, yaitu dia meyakini kebenaran Allah. Nengke mun ngeyakinin keris. Keris ini bisa menyembuhkan, berarti dia meyakini dengan apa? Meyakini dengan apa? Dengan hati. Nah, hati bisa syirik, sebagaimana lisan bisa syirik, sebagaimana badan bisa syirik. Badan syirik yaitu dengan cara sujud kepada berhala. Lisan syirik dengan mengucapkan kalimat-kalimat syirik. Contoh Fir'aun mengatakan, saya Rob kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ucapannya syirik. Hati juga bisa syirik. Ngomong kena syirik hati, seperti tadi, meyakini keris ini bisa mengobati. Meyakini bawang putih, bawang merah bisa mengobati. Meyakini jin bisa membantu kita. Itu jatuh ke dalam kesyirikan gara-gara apa? Hati. Jelas tidak? Ah, ini yang pertama sudah terjawab, alhamdulillah. Terus yang kedua, Nabi tadi yang kedua lupa ya. Oh iya, al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat, mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas. Di mana tempat syiriknya? Kan oke. Atau apakah bisa mereka dikatakan musyrik begitu? Iya. Jadi pertama, kalau mengingkari secara umum maka itu dibahasakan dia mulhid. Dibahasakan dia mulhid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Beri peringatan orang-orang yang ilhad di dalam nama-nama Allah. Yaitu ayat mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhidun. Berilah peringatan orang-orang yang ilhad di dalam nama-nama Allah. Nah, piaran ilhad itu menyimpang. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Akan diberi balasan perbuatan mereka tersebut. Jadi secara umum mereka yang menyimpang dinamakan mulhid. Mulhid, ilhad di dalam nama-nama Allah. Tapi itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Karena ini karena mereka yang menolak, misalkan Allah berada di atas, istawa 'alal arsy, itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena pada dasarnya mereka menolak itu lantaran menyamakan ketinggian Allah dengan ketinggian makhluk. Parana angkun Allah li atas, pada mara angkun li atasna dile ini nu. Pada mara angkun li atasna kun tiang toko li atas kursi. Seperti itu dibayangkan ketinggian Allah itu, seperti itu dibayangkan istiwa Allah itu. Sehingga begitu dia bayangkan seperti itu, dihapuslah sifat itu. Jadi sebelum mereka menghapus, mereka menyamakan dulu Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya, Nabi jatuhnya syirik. Syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi ngena Allah di atas sesuai dengan kelayakan Allah dan tidak sama dengan makhluk. Kan tengenang li atas karena Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an, baluk kali nengenang istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy. Bahkan 7 kali dia mengatakan demikian. Adapun yang menunjukkan ketinggian Allah luwe geti, bahkan dikatakan ribuan dalil dalam Al-Qur'an. Dalil-dalil niki mewajibkan kita mengatakan Allah di atas. Tapi tentunya sesuai dengan kelayakan Allah dan tidak sama dengan di atasnya makhluk. Kenapa tidak sama dengan di atasnya makhluk? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dan dia juga mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian pula dengan sifat mendengar, Allah Maha mendengar, tapi mendengar sesuai dengan kelayakannya, tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah juga Maha melihat, tapi melihat sesuai dengan kelayakannya, tidak sama dengan melihatnya makhluk, dan seterusnya.
Jadi mereka sebelum menghapus sifat Allah pada yang ngejulu ya. Makanya sering kita mengatakan bagaimana disamakan Allah dengan lampu, disamakan dengan kipas. Karena menurut mereka di atas itu ya sama seperti kipas ini, sama seperti lampu ini. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'. Ya di atas sudah. Semua kita tahu nama di atas. Bagaimana kaifiatnya nggak ada yang tahu. Ada kaifiatnya tapi kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena Allah nggak ngasih tahu kita. Sehingga kita cukupkan diri kita dengan apa yang dikabarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dikatakan dia syirik di sana, karena sebelum dihapus diserupakan dulu dia dengan sifat makhluk. Jelas antum? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Padahal mudah sebenarnya al asma wa sifat niki ngimaninnya. Tapi karena sudah akal masuk di sana, bingung dia. Gara-gara mengimaninya dengan akal. Ngombe yang kuna turun. Sedangkan sekarang di Lombok sepertiga malam terakhir. Setelah di Lombok barehkan Nabi yang Malaysia Malik sepertiga malam terakhir. Setelah Malaysia Malik Brunei sepertiga malam terakhir. Malik Amerika ngombe yang kuna pinang ya. Kenapa? Karena ngadu akal itu soalnya. Kan ndak ngadu akal, dia daging bau ngadu akal. Cukup sudah besi dengan Quran no. Nah, binta bebadak dia turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian mengatakan, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Sebagian mentakwil hadis ini dan mengatakan malaikat turun. Bukan Allah, malaikat turun ini. Masa malaikat gin ngenang siapa minta ampun kepadaku? Masa malaikat gin ngenang nyuruh tengah dengan ampun tipe malaikat? Enggak boleh ini. Pasti yang mengatakan siapa minta ampun kepadaku itu adalah Allah mengatakan demikian. Maka ia turun. Begitu kita imani, tidak ada dengan otak, langsung aning ate, imaninnya, mai hidapnya. Sehingga pas berdoa sepertiga malam terakhir, mai hidap berdoa. Kenapa? Karena kita meyakini dia sedang turun. Keluar biasa ini. Ya, tapi kalau tidak ada keyakinan ini, pada doang dah berdoa nengke sepertiga malam terakhir, lek sore, lek siang, pada karena dia dah anggap itu turun. Tapi bagi yang mengimani dia turun, masya Allah, khusyuk, tenang kita berdoa. Karena kita mengetahui Allah sekarang lebih dekat dia dengan kita. Dan banyak lagi dampak-dampak yang lain mengimani Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wallahu taala a'lam. No, kan bui wahruana. Fadal bu. Mimik nualik. La ilaha illallah. Nabi kaitan ke cerukuk no ini. Sambil ngerukuk nang ono kenanda. Oh gitu, bagi-bagikan rokok terus ngenang ndak takut tipak neraka, ngenang duwi artis tono ngana la ilaha illallah. Jangankan nalik neraka, nalik dunia be nawah toaan sekedi artis nu darat gawe ngeliu ya. Bapak lagi mun dalam kondisi tepanggang artis nu. Nah toaan sekedi doang darat gawe ngeliu ya. Ya apalagi dalam kondisi tepanggang, loas ya sigin gawe ngeliu ya. Ngeluas jeri kan dalam neraka dia dimacam-macamin, tertusuk dengan bawa, tegergaji, macam-macam. Perutnya wah beli isi cairan neraka dan lain sebagainya. Saya ingin gawang kita ya.
Dia mengatakan demikian karena ketidaktahuannya dengan hakikat neraka. Enak tahu hakikatnya bah. Dia nagin tega ngenang anu. Ya, makanya ini keluar dari orang-orang yang tidak mengimaninya. Dia beriman, bahkan bisa keluar dari Islam gara-gara ucapan itu. Karena mengejek-ejek Al-Qur'an, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, apakah dengan ayatnya, tanda-tandanya, apakah dengan rasulnya kalian bersenda gurau? Termasuk neraka, tanda-tanda kebesaran Allah. La ta'tadiru, dendek meta alasan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Keucapan seperti ini tentunya keluar dari orang yang memperolok-olok. Bau yusugul dengan Islam. Kalau memang niatnya ingin mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan takut kepada neraka kan Allah nyuruh kita wattaqun naral lati waquduha annasu wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi saya nyuruh kita takut di pak neraka. Allah nyuruh kita takut di pak neraka. Sebagian orang mengatakan takut di pak neraka no syirik, mana? Ini pengajian lain no. Ya, karena kita harus takut hanya kepada Allah. Menginginkan surga, cinta kepada surga ini syirik. Kita harus cinta kepada Allah. Sehingga dia mengatakan apa? Aku tidak layak masuk surgamu dan aku tidak takut masuk nerakamu atau apa nyanyi no. Lupa yang nyanyi no. Ya, padahal kita disuruh takut kepada neraka. Saya nyuruh itu, Allah nyuruh itu. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar. Takutlah kepada neraka. Allah nyuruh itu ini. Neraka yang bahan bakarnya manusia marah itu ini. Ya jadi bahan bakarnya. Mun jangkih Nabi bahan bakarnya jangkihna kayu bahan bakarnya, gas bahan bakarnya. Neraka Nabi itu manusia jadi bahan bakarnya. Angka cocok dengan 1000 manusia nggak seke selamat. Siwa ratus, siwa puluh siwa jari Nabi bahan bakar no. Yang kamu harus takut di neraka ini sehingga kita akan berusaha menjauhi neraka itu. Kamu tidak takut di neraka, siap-siap wah jinjarisin neraka. Jadi intinya bahwasanya takut kepada neraka niki perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada neraka, dia akan berusaha menjauhkan dirinya dari neraka. Dengan sindik takut neraka, berarti ya gina siap nyoba neraka no. Di neraka dia tebu sabar to no, ada gin bu sabar ke. Mulai dunia bu itu sabar. Dihina oleh orang sabar, ujungnya surga insyaallah. Terkena sih dengan sabar, insyaallah ujungnya surga. Di neraka sabar. Titini sabar, balik pun neraka aja. Oleh karena nengke sabar. Apa angkat dengan sabar, ujungnya adalah surga. Adapun neraka dia tegin bau sabar tono. Wallahu taala a'lam. Nah, fadhal putra. Bagaimana apa? Ulang. Bagaimana agar saya takut gitu? Bagaimana saya takut kepada syirik? Bagaimana saya takut kepada syirik? Bagaimana saya takut kepada syirik padahal saya tidak melajarinya? Ya, saya takut kepada syirik tapi tidak mempelajarinya. Kita tidak akan tahu apa yang mau kita takutin sedangkan kita belum belajar. Makanya kalau tidak salah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat arana Hudzaifah ibnul Yaman, dia mengatakan manusia di zaman Nabi SAW itu para sahabat rata-rata bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, kan?
nanya tentang kebaikan dan lain sebagainya. Kalau saya enggak, saya bertanya tentang keburukan. Namun dengan berkata tentang tauhid, tentang sholat, tentang puasa, munakunde, aku berkata tentang syirik. Berkatuan tentang maksiat-maksiat ngombe hukumannya. Apa maksiat-maksiat itu yang saya tanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tanya demikian? Karena saya khawatir jangan-jangan saya melakukan keburukan-keburukan tersebut. Mun Hudzaifah ibnul Yaman keburukannya pelajarin Maka para ulama tulis sangang itu dosa-dosa besar atau apa dosa-dosa yang dianggap biasa dan lain sebagainya. Kitab jami isinya keburukan doang tuh. Untuk apa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan. Ya, angka dalam Quran ini namun kita dalam Quran, luwe tentang kesyirikan Quran Luwe bahas kesyirikan Quran Kenapa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kan kita makin begitu bahas masalah syirik, masalah kufur, masalah bid'ah. Ini jendara lain pengajian syirik-syirik diri. Justru ini sangat penting karena syirik bisa menghapus tauhid. Monara syirik kan dara gawe amalan luwe lagu ara syirik dara gawe sarakan amalan sekedi lagu ndenara syirik. Nah, supaya kita bisa menghindari kesyirikan harus pelajari kesyirikan. Makanya Umar mengatakan, ya satangqudu ural iman urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rif al jahiliyah. Gina petu tali Islam dengan setali demi setali, gina petu akal-akal sekedi bagi orang yang tidak mengenal jahiliyah. Dengan si Islam tapi dia tidak mengenal jahiliyah, gina akal-akal sekedi petuk tali Islam. Kenapa? Karena gara-gara dia tidak mengenal jahiliyah, akhirnya dia melakukan kejahiliahan. Begitu dia melakukan kejahiliahan, akal-akal sekedi petuk tali Islam. Akhirnya sama sekali petuk. Makanya perlu kita belajar kesyirikan agar jangan terjerumus ke dalam kesyirikan. Seseorang tidak akan mungkin bisa khawatir kepada kesyirikan kalau dia tidak mengetahui tentang kesyirikan tersebut. Karena ada bosan-bosan belajar kesyirikan. Ya, tidak ada bosan-bosan melajarin kebidahan-kebidahan, dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Karena itu sangat-sangat penting sekali. Jelas niki? Alhamdulillah. Bui ruana. Ruana niki yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.